Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Bintang Putra dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Tanpa kalian, cerita ini gak mungkin saya bacakan di sini. Dan mari kita berdoa sebelum masuk ke bagian berikutnya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Teror Dokar Pocong. Adim adalah cucu Mbah Haji yang usut punya usut, ternyata indigo, dan memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi dirinya dari hal tak kasat mata dari lahir. Secara Adim adalah cucu keturunan Mbah Haji yang cukup dispesialkan oleh Mbah Haji sendiri karena memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki. Adim pun bercerita, "Saya sebenarnya sudah tahu teror tersebut akan masuk desa tetangga lewat mimpi. Semalam sebelum kita bakar-bakar singkong, tapi aku takut mendahului apa yang belum terjadi," cerita Adim dengan mimik serius. "Wah, lah kamu kok malah nggak ngasih tahu kami biar nggak jadi pembakaran singkong dari kebun Edi Pahing toh, Dim?" tanya Ja'far dengan polos. "Wah, lana itu saya beneran nggak tahu. Memang waktunya kapan ya, Far?" jawab Adim. Kami mendengarkan sambil manggut-manggut, sambil mencerna dan meresapi cerita Adim. Sebentar, lah Mbah Haji kok tahu kita habis dikasih lihat kuntilanak dan pocongan di jembatan itu, Dim? Potongku penasaran. Adim menjawab dengan santai, "Nanti juga kamu tahu sendiri, Bin." Kemudian Adim meneruskan ceritanya yang sempat terpotong oleh rasa penasaran kami. Beberapa orang sudah menjadi korban di desa tetangga, mulai dari kejadian tenggelam di sumur yang notabene sumur sudah ditutupi dan lama tidak terpakai, sampai sakit keras yang secara medis dipastikan sehat, kesurupan, dan banyak hal lain yang kutakutkan itu masuk ke desa kita. Aku, Edi Pahing, dan Ja'far serius mendengarkan cerita Adim sambil berpikir mengandaikan cerita Adim terjadi. Sepertinya kuntilanak dan pocongan kemarin pertanda sesuatu menurutku, karena semenjak kejadian itu Mbah Haji jarang banget keluar dari kamar. Lanjut Adim kepada kami. Tidak terasa azan asar sudah terdengar lirih dari kejauhan, seolah memotong cerita Adim dan menandakan hari berganti dalam pasaran hari atau penanggalan Jawa. Dan kami berempat memutuskan mengayuh sepeda kami ke rumah masing-masing, karena ibu kami pasti sudah menunggu dan mencari kami, karena dari tadi tidak kunjung sampai di rumah. Dan benar saja, baru saja menginjakkan kaki di halaman rumah, orang tuaku sudah menunjukkan ekspresi marah bercampur khawatir sambil berucap, "Buruan mandi sono, terus gak usah keluar rumah dulu." Karena pulang tidak tepat waktu dan seperti biasanya, aku kira itu sebuah hukuman. Sore ini desa terlihat sepi orang berlalu lalang dan beberapa orang terlihat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, beda dari biasanya. Begitupun warung kopi Pak No langganan kami juga berencana tutup sebelum maghrib, membuat aku penasaran tentang apa yang terjadi di desa kami. Padahal beberapa hari lalu semuanya berjalan dengan normal. Sepulang dari sholat isya, bapak dan ibuku ngobrol di meja makan. Aku mendengar obrolan bapak, memutuskan keluar kamar dan ikut ngobrol. Barangkali ada kabar tentang sesuatu yang terjadi di desa kami. "Bu, tadi kok tumben waktu bapak sholat di musola kok sedikit sepi, nggak kayak biasanya ya?" tanya bapak ke ibuku. Aku lalu pura-pura ambil gelas sambil mencari teh dan curi-curi mendengarkan obrolan antara bapak dan ibu. "Itu loh Pak, Mbah Haji tadi bilang ada sesuatu yang gaib mendekat ke desa kita dan kita diwanti-wanti untuk berhati-hati," jawab ibu. Aku pun tersedak mendengar jawaban ibu menjawab pertanyaan bapak. Seketika ibu bilang kepadaku, "Loh, pelan-pelan tau kalau minum. Kamu udah diceritain Adim kan? Temanmu itu toh?" Spontan aku jawab, "Iya Bu, tadi Adim juga cerita ke aku, Edi Pahing dan Ja'far."
Dan ibuku pun menanggapinya dengan santai. Walah, ya sudah, kalau sudah tahu, sana belajar di kamar. Kalau sudah selesai, cepat tidur ya, perintah ibu. Iya bu, siap, jawabku sambil mengambil langkah menuju kamar. Sabtu siang, kami berempat setelah pulang sekolah dan berganti pakaian di rumah, kami bertemu dengan Mas Gatot di warung kopi Pak No. Iya, satu-satunya warung kopi di desa kami yang terletak ujung jalan desa. Pak No, aku es teh ya, teriakku ke dalam warung. Aku juga loh Pak No, sahut Adim. Sebentar, tak ngebuatin Mas Gatot kopi dulu. Kali itu warung sepi karena hanya ada kami berempat dan Mas Gatot yang habis dari merawat kebun cabai rawit miliknya. Yo sebentar toh, antri dong. Masa datang belakangan minta duluan? Canda Mas Gatot memulai sapaan kepada kami. Iya mas, di luar panas banget soalnya. Lagi gak kemana-mana nih mas? Tanya Jafar. Belum Far, baru nanti tengah malam mau ke kota, biar sampai di kota pas pagi dan belanja keperluan tani. Kenapa? Kalian mau ikut tak? Ujar Mas Gatot sambil menawari kami, layaknya paduan suara tanpa aba-aba. Kami serempak menjawab, wah iya boleh mas. Ya udah, kalian nanti bilang ke orang tua kalian dulu kalau mau ikut aku, saran Mas Gatot kepada kami berempat. Oke mas, sahut saya, karena kami sudah lama tidak berkunjung ke kota setelah perayaan hari ulang tahun kabupaten beberapa waktu silam. Selepas maghrib, sedikit ramai karena ada acara tahlil di tetangga kami yang meninggal dunia karena sepuh beberapa bulan lalu. Acara tahlil dilaksanakan setelah maghrib dan akan selesai sebelum Isya. Sekitar pukul 18.40, saya masih di ruang tamu menyelesaikan pekerjaan rumah dari sekolah. Setelah acara tahlil selesai, bapak-bapak tempat kami terlihat membicarakan sesuatu yang sepertinya membahas rumor santer dari desa tetangga kami. Tapi aku lebih memilih masuk ke kamar dan menunggu bapak sampai di rumah dan meminta izin ikut Mas Gatot ke kota tengah malam nanti. Maklum, perjalanan dari desa kami ke kota kabupaten terdekat adalah 6,5 jam, melewati perkebunan karet, tebu, dan perkebunan kakao atau coklat di sisi kanan dan kiri. Dan selama itu 3,5 jam, cukup lama bukan? Iya, karena sebagian jalan yang kami lalui bukanlah jalan aspal, tapi jalan makadam, yaitu jalan tanah dengan batu yang ditata ala kadarnya, tanpa aspal. Tidak lama bapak kemudian masuk ke rumah. Pak, aku boleh ya nanti malam ikut Mas Gatot ke kota buat beli bibit? Kan besok libur sekolah pak, tanya saya kepada bapak. Sama siapa saja Le? Kalian berempat? Iya pak. Ya sudah, ndak apa-apa, yang penting hati-hati di jalan ya. Pamit ibumu juga jangan lupa, ucap bapak mengiyakan. Di saat bersamaan ibu sedang keluar kamar, langsung menyahut permintaan saya ke bapak. Yang penting ndak sendirian berempat toh kamunya, toh ada Mas Gatot. Ya udah sana siap-siap, nanti ibu nitip barang ya sekalian buat bule Musri nanti, biar diambil sama bule Sri sendiri. Ya bu, lanjutku. Jarum jam dinding di rumahku sudah menunjukkan pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman tahu apa yang dititipkan ibu kepadaku? Pastinya enggak ya. Ini saya kasih tahu kok. Tidak lama setelah aku siap-siap, ternyata ibu sudah membawa setengah karung beras dan pisang, beberapa sisir yang belum begitu matang karena masih berwarna kehijauan. Oh ya, sudah kebiasaan kami orang desa memberi buah tangan hasil dari kebun kami ala kadarnya. Dan tak lupa ibu memberi saya sebungkus biskuit, berikut kopi panas di dalam kemasan botol air mineral, plus air mineral berbotol besar untuk bekal kami selama di perjalanan menuju ke kota. Assalamualaikum, teriak Jafar. Tiba-tiba Jafar dan Edi Payeng muncul dari pintu dapur sambil membawa titipan dari orang tuanya masing-masing dan menyapa saya yang masih di dapur dan berencana membuat secangkir teh sebelum menembus dingin dan pekatnya kabut malam itu. 10 menit kemudian Adi menyusul dengan Mas Gatot dan bertanya persiapan kami untuk memakai jaket
karena hawa malam ini lebih dingin dari biasanya. Setelah saya pamit kepada bapak dan ibu, kami pun menuju mobil pick up Mas Gatot, dan saya kebagian duduk di bak belakang bersama Adim. Kami berempat sepakat untuk bergantian waktu perjalanan pulang untuk duduk di kabin mobil. Pick up perlahan meninggalkan desa kami, membelah malam sunyi perkebunan besar yang mengitari desa kami. 1,5 jam perjalanan kami terkesan biasa saja. Dapat dikatakan dan tidak ada sesuatu hal ganjil yang kami temui, kecuali hewan liar yang menyeberang jalan setelah mobil kami berlalu. Iya, saya duduk menghadap arah berlawanan dengan arah mobil yang dikemudikan Mas Gatot. Begitupun Adim juga tidak memberi sinyal khusus atau lainnya. Dan sambil membicarakan Dian, gadis favorit sekolah kami. Ya, seperti pada umumnya remaja seusia kami, membahas gadis cantik idola sekolah kami, kemudian bercanda tentang kebodohan kami yang terjadi di sekolah. Tiba-tiba, pletak! Suara mobil yang kami tumpangi. Dari suaranya seperti sedang dilempar batu sebesar ibu jari oleh seseorang yang kami tidak tahu di mana datangnya. Diiringi hawa dingin yang tiba-tiba berubah senyap, Mas Gatot pun memperlambat laju mobil yang kami tumpangi sambil memastikan sekitar kami aman untuk dilalui. Iya, benar saja. Di depan kami adalah jembatan sungai besar sepanjang 30 meter membentang. Beberapa hari lalu, dan Mas Gatot lupa membunyikan klakson sebagai tanda permisi di turunan curam jalan menikung yang barusan kami lalui. Ini adalah sungai yang kami seberangi beberapa hari lalu, tapi dengan jembatan yang berbeda. Tempat kuntilanak merah memperlihatkan dirinya kepada kami. Sembari Mas Gatot memperlambat laju mobilnya, kami pun inisiatif mengarahkan penglihatan ke segala arah atas dasar kekhawatiran kami sebelum menyeberangi jembatan yang akan kami lalui. Dan lagi, petak! Untuk kedua kalinya mobil yang kami tumpangi seperti dilempar sesuatu yang entah dari mana datangnya lemparan itu. Mas Gatot yang notabene memang pemberani, malah semakin memperlambat laju mobil yang dia kemudikan, sambil mencari dari mana arah lemparan yang ditujukan ke mobil kami, sambil berujar, "Sebentar ya, nanti kalau sampai 3 kali, tak cek dulu, takutnya maling sapi atau begal." Ya, yang membuat kami berempat semakin merinding, karena dari hawa yang kami rasakan bukan hawa yang menunjukkan adanya manusia lain di perkebunan tersebut. "Sepertinya aman, kita lanjutkan perjalanan, oke?" ajak Mas Gatot. Perlahan kami pun menuju bibir jembatan. Hanya kurang beberapa langkah kaki dari jembatan, tiba-tiba bletak! Suara mobil kami dilempar untuk ketiga kalinya. Yang kali ini arahnya lebih jelas dari atas, karena beberapa langkah sebelum jembatan sisi kanan kami ada sebuah pohon beringin besar dan rindang yang konon kabarnya berusia ratusan tahun. Mas Gatot menghentikan laju mobilnya tanpa mematikan mesin dan turun untuk memastikan. Sementara aku dan Adi masih di atas bak pick up, mengarahkan pandangan kami ke ranting atau dahan pohon beringin tersebut. Jafar turun dari mobil dan memilih mengikuti Mas Gatot memeriksa sekeliling mobil. Sedangkan Edi Paing terlelap di dalam kabin mobil tanpa tahu apa yang terjadi. Sementara kami mengarahkan pandangan ke sekitar pohon lain bagian atas. Sontak, Mas Gatot berteriak dari arah belakang mobil pickup yang kami tumpangi, "Pergi kamu, pergi, kami gak ganggu kamu." Seketika kami langsung mengarahkan pandangan ke arah Mas Gatot, dan benar saja, cahaya redup dari lampu belakang mobil seolah memberitahu kami Mas Gatot berbicara dengan seorang perempuan bergaun warna merah yang sedang tertawa dan tidak begitu jauh jaraknya, berjalan ke arah mobil kami. Tanpa babi bu, Adim langsung meloncat dari mobil dan berlari menuju arah Mas Gatot untuk membantu sambil mengeluarkan sesuatu dari kantongnya yang saya tidak tahu itu apa. Saya masih terpaku kaget, tidak tahu harus melakukan apa, seperti berat untuk menggerakkan anggota tubuh saya sekalipun untuk berteriak. Dan masih terdengar suara tertawa lirih di telinga saya sampai akhirnya saya bisa menggerakkan anggota tubuh dan mencoba berdoa dengan memejamkan mata supaya lebih fokus karena keringat dingin sudah membasahi baju saya. Dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba Jafar pingsan di samping mobil. Saya pun panik, dan apa yang terjadi ketika saya mencoba membuka mata? Pocong sedang rebahan di bak mobil depan saya berjarak 1 meter di depan tempat saya duduk. Saya sudah gagal fokus, panik,
dan menutup mata, berdoa sebisanya. Sayup terdengar langkah berlari menuju mobil sambil teriak, Pergi kamu, jangan ganggu kami hanya numpang lewat," teriak Adim sambil berlari untuk menolong saya, seraya melemparkan sesuatu. Saat yang bersamaan terdengar letupan kecil dari tempat Mas Gatot yang tidak jauh dari mobil. Seketika semua menghilang dan suasana menjadi senyap, hanya ada suara jangkrik dan ayam hutan. Saya memberanikan diri untuk membuka mata dan semuanya aman. Adim dan Mas Gatot mengangkat Ja'far yang pingsan ke dalam kabin mobil. Sambil menenangkan diri, saya lihat Adim kembali ke bak mobil dengan menghela nafas panjang. Setelah hal di luar nalar tadi, begitupun Mas Gatot tidak berkata apa-apa tentang kejadian tadi, dan saya memilih menyimpan pertanyaan ketika sudah sampai di kota. Tapi ternyata teror tidak hanya berhenti di sini. Setelah menyeberangi jembatan sekitar 45 menit, kami melihat sorot cahaya dan sayup suara mesin truk dari kejauhan. Tapi setiap Mas Gatot mencoba menyembunyikan klakson, selalu tak ada sahutan. Truk sudah mulai mendekati kami dengan arah yang berlawanan, dengan keadaan lampu jauh yang menyala, sehingga kami silau, tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan dan truk dari mana. Perlahan semakin mendekat, kami semakin silau, sampai akhirnya berpapasan dengan posisi jendela kabin. Sudah sejajar. Mas Gatot berteriak, "Woi, lampunya Pak!" Tak dinyana, truk tersebut dikemudikan pocong. Sorot mata merah menyala dan senyum menyeringai dari wajah menghitam dan rusak, menonjolkan tulang hidung tanpa bibir dan hidung seolah memperingatkan kami dari bangku pengemudi. Seketika Mas Gatot menghentikan laju mobil yang kami tumpangi, sedangkan truk tadi terus maju perlahan sampai terlihat belakangnya. Dan ternyata di bak truk tersebut dipenuhi pocong yang berdiri sambil lompat ke jalanan, berlompatan mengikuti arah mobil kami, dan mereka mengikuti kami, tidak lagi melompat kecil, tapi melompat terbang. Semakin mendekati mobil kami, Mas Gatot terlihat sedikit gugup dengan apa yang barusan terjadi. Sorot dan raut mata Adim tiba-tiba berubah, tidak pernah saya lihat sebelumnya. Selama berteman dengan Adim, sorot mata yang tenang, teduh, tapi ada energi besar tersimpan. Sorot matanya mengarah ke sekumpulan pocong yang terbang menuju arah kami. Mas Gatot pun akhirnya mengemudikan laju mobil kami dengan tenang, seperti tidak ada gangguan apapun. Entah apa yang dilakukan Adim, tapi serombongan pocong tadi tiba-tiba menjauh, semakin jauh, dan menghilang meninggalkan kami. Saya pun bernafas lega. Biasanya aku lewat itu gak ada yang begini loh, Dim. Dawang biasanya juga sendirian meski malam-malam. Begitu kata Mas Gatot yang memulai pembicaraan sambil memegang kemudi dengan kecepatan 25 km per jam karena masih di jalan rusak di area perkebunan. Adi menjawab, "Iya Mas, kenapa ya? Besok aja kita tanyain si Mbah Mas." Saya perhatikan jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 2.15 dini hari. 40 menit lagi kami akan sampai di desa tetangga, tempat warung Pak Manto berada. 15 menit sudah berlalu, sayup dan diri terdengar orang nembang Jawa. Padahal kami masih di tengah perkebunan karet, yang notabene tidak ada manusia yang beraktivitas di sana dini hari sekalipun. Penjaga perkebunan. Saya bertanya kepada Adim, tapi tanpa sempat berucap. Seketika Adim menjawab, "Sudah, gak usah didengerin, biarin aja." Musik dangdut dari dalam kabin cukup terdengar rapi, tapi entah kenapa suara orang nembang Jawa ini seperti lebih terdengar dan berusaha menyayat nyali saya. Di saat yang bersamaan, suara lonceng atau dokar dan derap sepatu kuda lirih terdengar. "Aduh, mati aku," batinku. Dim, coba lihat itu depan, Dim," perintah Mas Gatot ke Adim sambil terkaget-kaget. "Wah, iya tuh Mas," teriak Adim. Rupanya teriakan Adim membangunkan Edi Paing. Sontak Edi Paing berucap sambil mengucek matanya, seolah tidak percaya. "Ya Allah, astagfirullah, apa ini Mas?" Saya masih mencoba menahan diri untuk memejamkan mata dan memilih tidak melihat apa yang teman saya lihat di depan mobil kami. Tapi apa daya, rasa penasaran saya memuncak dan memutuskan melihat apa yang terjadi. Masih dalam jangkauan sorot lampu mobil sekitar 25 meteran, terlihat sedikit samar karena kabut tipis, dokar atau andong yang dikusiri pocong dan 3 penumpangnya sedang berjalan pelan searah perjalanan kami.
Masih terdengar jelas lonceng dan derap kuda yang tadinya sayup dan lirih serasa mendekati mobil kami. Mas Gatot memutuskan mengurangi kecepatan mobilnya sambil memastikan tidak ada kejadian yang akan terjadi kepada kami. Tiba-tiba kabut semakin tebal. Lampu mobil Mas Gatot tidak bisa menembus jauh kabut malam itu. Sampai akhirnya Mas Gatot memutuskan untuk menembus kabut pelan saja karena dikira sudah aman untuk dilalui. Ternyata puncak teror malam ini ada di sini. Tidak lama menembus kabut pekat, tiba-tiba mesin mobil mati seketika dan tidak bisa dihidupkan. Meski berulang kali dicoba, saya masih dalam kondisi gugup dan takut sesuatu akan terjadi. Mas Gatot turun dari mobil dan coba mengecek apa yang salah, dibantu Adim dan Edi Paing. Saya belum memutuskan turun dari mobil untuk membantu karena masih takut sesuatu akan terjadi. Ja'far masih dalam keadaan pingsan. Tidak lama suara dokar atau andong dan derap kuda berikut suara lonceng yang tadi hilang ditelan kabut pekat tiba-tiba muncul lagi dengan lirih dari arah belakang kami. Keadaan semakin senyap dan mencekam. Seketika Adim berlari kecil ke arah dokar tersebut dan Mas Gatot masih belum menyadari karena masih fokus mengecek mesin mobilnya. Kali ini suaranya mendekat, lalu tiba-tiba menghilang, lanjut terdengar jauh dan lirih. Mas Gatot kemudian langsung berlari ke arah suara tersebut. Dan kalian tahu, hanya saya, Edi Paing dan Ja'far yang dalam keadaan pingsan berdiam diri di mobil sambil menunggu Adim dan Mas Gatot kembali ke mobil. Suara dokar menghilang dan tidak lama kabut mulai tipis, menampakkan keadaan jalan tempat kami berhenti. Mas Gatot dan Adim belum kembali. Kami pun bingung harus berbuat apa kecuali menunggu mereka. Meski keadaan sudah mulai tenang, terdengar langkah manusia dari arah Mas Gatot. Ternyata Adim kembali dan tanpa tahu Mas Gatot berada di mana. Loh, Mas Gatot nggak sama kalian toh Ed? Tanya Adim seraya berteriak kepada kami. Enggak kok, kan tadi Mas Gatot nyariin kamu Dim, jawab Edi Paing dan saya. Edi Paing berdua masih kebingungan dengan jawaban Adim. Terdengar teriakan dari arah yang tidak begitu jauh. Dim! Rupanya suara Mas Gatot muncul berjalan dari arah kegelapan memanggil Adim. Kalian tidak apa-apa kan? Tanya Mas Gatot kepada kami semua. Aman Mas Gatot, tapi Ja'far masih pingsan, sahut Edi Paing. Ya sudah, kita coba hidupkan mobilnya dulu. Seraya memutar kunci mobil pada rumah kuncinya dan ternyata hidup. Serentak kami langsung, Alhamdulillah hidup. Dan kami berikut Mas Gatot pun melanjutkan perjalanan tanpa membahas kejadian yang barusan kami alami malam ini. Seperti saya yang menyimpan pertanyaan atas kejadian tadi. 30 menit kemudian kami sudah sampai di jalan aspal yang notabene berarti sudah mulai aman karena lampu penerangan jalan umum menerangi jalan yang akan kami lewati menuju kota kabupaten tujuan kami. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.